Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, yaitu hari trading ke 113. IHSG kita tadi kalau lihat ditutup positif ya Bapak Ibu ya. Dan tadi saya tidak baca-baca, nggak nonton-nonton berita karena jam 3 tadi ada timnas U16. Senangnya lihat anak-anak muda bermain seperti itu, masa depannya enak lah melihat mereka berkembang gitu ya Bapak Ibu, walaupun juara 3. Ya, jadi eh, kita langsung saja ya Bapak Ibu melihat trading steps-nya. Ada PTPP, BMTR, GTRA, MNCN, dan MYOR. Lagi rame-rame juga ini ya. Oke, ini trading snapshotnya Bapak Ibu. IHSG ditutup 1,1. Wes, luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi dia opening gap up, lalu diturun ke bawah, dia coba nutup gap, tidak ada gapnya lagi. Untuk opening gapnya sudah di close. Nah, lah itu konsisten lah dia naik ke atas. Nah, ini ada tarikan di pre-closing. Tarikan-tarikan seperti ini perlu menjadi catatan karena yang bisa melakukan tarikan itu hanya fund manager besar. Retail-retail kita tidak bisa. Yang ada bilang, ayo retail bersatu tak bisa dikalahkan. Itu enggak itu. Secara teori juga enggak bisa. Yang bisa menarik kita adalah yang fund manager besar di pre-closing. Nah, kita lihat Bapak Ibu, total value-nya di bawah 10 triliun ya. Ini menjadi catatan karena saya selalu menganggap di atas 10 triliun itu baru rame. Kalau di bawah 10 triliun ya masih kecil saja. Di bawah rata-rata lah paling enggak. Asingnya net buy 4,488, mulai banyak setelah dia naik ya. Jadi setelah asingnya masuk baru dia menjadi booster ya, menjadi booster. Padahal saya alhamdulillah kemarin-kemarin sudah masuk lumayan banyak di beberapa saham yang pas panik-paniknya menggunakan teknik buy on weakness ketika speedometernya sudah ekstrim. Contohnya di BBRI, di Semen Gresik, lalu buy on weakness di Telkom dan beberapa saham lainnya ya. Oke, kemarin saya sudah buat tutorial trading plan, Bapak Ibu bisa tonton, itu adalah yang dibahas di workshop. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, asingnya 488, di mana besarnya lagi-lagi di BBCA, ya paling signifikan, sisanya tidak terlalu signifikan, dan kalau lihat net sale-nya juga tidak signifikan. BBNI di bawah 100 miliar, BBRI di bawah 100 miliar, nah ini saya masuknya di BBRI pula, yang diakumulasi asing mungkin BBCA, ya begitulah ya. Saya juga nggak bisa 100% pasti benar memprediksi, tapi kan nggak penting juga asing yang masuk, yang penting portofolio saham saya profit. Kalau di all market kita lihat asingnya masuk lebih besar di all market, dia 619 miliar, kalau dia trading value-nya lokalnya 53%, asingnya 41%. Oke. Itu dia, Bapak Ibu, persentasenya untuk 8,82 triliun total value-nya. Kalau kita lihat alertnya Bapak Ibu, alertnya itu mulai pagi. Nah, ini ada PTPP, bolak-balik dia, ganti-gantian nih. Kalau nggak ADI, PTPP. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya ADI, jangan tergiur untuk PTPP, atau udah PTPP, pegang aja, jangan malah pergi ke ADI. Ada BMTR dan MNCN nih, aromanya sama, ada GTRA. Saya tidak pegang GTRA, saya tidak tahu juga sahamnya. MYOR nih, saham consumer good yang jarang-jarang keluar alertnya. Nanti kita akan pilih ya, Bapak Ibu, saya belum tahu juga mana yang mau dipegang, nggak punya juga semuanya. Oke, Telegram bot. Ini terkirim ke Telegram bot, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu pakai QR, scan aja ini ya, pakai untuk link QR, dia akan memberikan alamat, atau di deskripsi video Bapak Ibu bisa klik. Kalau pakai Telegram desktop nanti akan sama seperti yang akan saya tampilkan. Untuk Telegram channel juga bisa silahkan join, Bapak Ibu ada di deskripsi video. Untuk sosial media juga ada, silahkan Bapak Ibu follow, insya Allah akan saya follow back. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga apa yang di-sharing di dalam video ini dan di dalam channel YouTube ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Jadi Bapak Ibu nanti akan saya berikan contoh bagaimana cara menganalisa saham. Jadi Bapak Ibu tidak boleh merequest analisa saham karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi Bapak Ibu akses saja Telegram botnya, step by step, diikutin, saya sharing urutannya, ikut belajar, ikut melakukan, berlatih terus, practice make perfect ya. Semoga bermanfaat.
Ya, jangan percaya analisa saya 100%. Jadi prinsipnya saya selalu sampaikan dalam disclaimer, jangan pernah percaya dengan siapapun. Apalagi ini kemarin ada kasus katanya eh apa Telegramnya 70 miliar atau berapa? 71 miliar atau apa itu kena nggak sanggup mengelola. Jadi kalau bisa, kalau menurut saya paling baik adalah berinvestasi di ilmu. Ya, Bapak Ibu belajar, praktis, cari guru siapapun atau baca buku. Saya juga dulu kan cari guru juga banyak. Saya baca buku. Nah, itu paling aman daripada titip ke orang. Ada effort, ada result biasanya. Kalau kita ada berusaha, biasanya hasil nggak membohongi usaha. Oke, Bapak Ibu, disclaimer on ya. Tayo trade at awan risk, risiko ditanggung masing-masing. Oke, sekarang ya ini informasi tentang workshop Bapak Ibu. Ini adalah teman-teman yang sudah mengikuti workshop dari batch 1 sampai batch 31 untuk trading as business. Lalu oke, jadi berikut informasi workshop ya Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah fix schedule-nya. Jadi biasanya saya paketkan untuk workshop offline workshop ya Bapak Ibu. Ini ada yang untuk level beginner to intermediate, yaitu yang menurut saya sih yang paling penting bagaimana kita trading sebagai sebuah bisnis. Lalu ini hasil diskusi dan pengalaman saya bersama teman-teman saya dulu waktu kuliah. Lalu untuk yang level advance-nya itu adalah volume price analysis bagi Bapak Ibu yang juga berminat untuk belajar volume price analysis. Bisa apa saja ya, yang penting Bapak Ibu mau menggunakan technical bermazhab, membeli saham berdasarkan peredaran bulan dan planet Jupiter dan bumi, boleh-boleh aja asal berpegang teguh pada prinsip-prinsip trading as a business. Jadi tidak boleh gambling. Nah, kalau mau belajar technical volume price analysis, itu silahkan ikut level advance-nya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk orang-orang yang kira-kira mau simple aja. Kita belajar price, belajar volume, sudah itu saja. Oke, ini untuk batch yang 33 juga, Bapak Ibu. Batch 33, batch 32 sudah full ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau nggak perlu tambah lagi lah ya, karena sudah segini juga. Dulu sampai 10 orang, 15 orang itu capek ngajarnya. Nah, untuk batch 33 masih ada Bapak Ibu tanggal 10 Agustus, kira-kira masih ada 3 orang lagi, kalaupun mepet 4 orang masih bisa. Oke, sementara untuk volume price analysis yang batch 12 itu nanti kita bulan Agustus setelah 1 minggu setelah upacara 17 Agustus. Jadi memang volume price analysis ini saya jarang-jarang dulu ngajarinnya. Saya termasuk setelah banyak yang minta barulah saya buat. Oke. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke Telegram bot. Mari kita cek ya. Seperti biasa Bapak Ibu, yang pertama kali menggunakan bot, masih ketik dulu apa saja list yang tersedia di Telegram botnya. Ini adalah perintah-perintah yang tersedia, list perintah yang tersedia. Nanti kita akan coba lakukan semaksimal mungkin ya, tapi kita karena keterbatasan waktu, satu aja yang kita bahas, nanti kita lainnya akan secara singkat saja. Kalau untuk tutorial, Bapak Ibu ketik tutorial. Nah, di sini beberapa tutorial yang masih ada bisa Bapak Ibu pelajari. Bagi yang berminat mempelajari volume price analysis, ini sudah ada beberapa tutorialnya. Ini kira-kira saya ambil 10% lah dari apa yang saya ajarkan one day ya. Kalau dibikin video ini kan bosan juga kalau kira-kira 6 jam atau 8 jam gitu ya. Ini saya sudah pecah-pecah. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Seperti biasa, apa yang kita lakukan adalah kita ketik rekomnya. Jadi yang kita lakukan di aftermarket close pertama-tama adalah kita lakukan screening, kita lihat kembali apa saja kok rekomnya. Alert dulu Bapak Ibu, mohon maaf. Kita cek alertnya. Untuk tanggal 3 Bapak Ibu ada PTPP, BMTR, GTRA, MNCN, MYOR ya. Jadi kalau kita lihat di sini PTPP ada, di sini kemarin ADI. Berikut sebelumnya lagi PTPP, di atasnya hari sebelumnya ada ADI gitu ya, bolak-balik mereka ganti-gantian. Lalu BMTR, MNCN mungkin aromanya sama, GTRA sama MYOR saya nggak tahu. Kita cek dengan rekom ya. Nah, Rekom ini adalah screening saham, dia menggunakan data end of day. Kalau alert robot itu kan berdasarkan big data, jadi dia bisa keluar jam 10, tapi kadang-kadang jam
jam 3 sore atau mau pre-closing dia dibanting bisa saja. Tapi kalau udah end of day maka datanya sudah close, sudah tutup. Oke, kita lihat di sini untuk tanggalnya sudah benar Bapak Ibu. Kita ada ITMG. ITMG ini menarik. Kemarin ada letakkan volume. Saya sudah mau buat tutorialnya, tapi karena saya buat tutorial trading plan, ya karena jarang-jarang juga saya mau buat tutorial trading plan, saya lewatkan ini. Mudah-mudahan ada yang kemarin mengintai ya. PTPW boleh sign, United Tractor boleh sign, UNTR tidak ada alert Bapak Ibu. Nanti kalau berminat Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri. ABMM, Antam bullish. Nah, ini Antam ini masuknya harusnya pas dia kemarin di extreme fear ya. Sekarang sudah ada sinyal bullish. BMTR ada alert. Nah, yang keluar-keluar ke namanya potensial reversal ini bagus-bagus Bapak Ibu. ERA juga bagus ya, banyak ya. Sudah mulai rebound. MTEL ada sini bullish engulfing, UNVR bearish, hati-hati nih ya UNVR. Rocket Jet ada ASA, BMTR, INKP, BMTR keluar lagi Bapak Ibu. Lalu kita lihat Adaro, BMTR keluar lagi. Ini apa kita bahas BMTR ya. Kalau kita lihat ASA, MYOR, PTRO, Golden Cross ya. Ini apa lagi? Dead Cost tidak ada. Yang upper downtrend breakout, energi kemarin sudah alert kalau nggak salah energi ini. ITMG ini sebelumnya ledakan volume. MTEL dia breakout, tapi MTEL ini agak berat juga ya pergerakannya. SSMS kapan ya alertnya ini? Kalau nggak salah ada. United Tractor mungkin bagus. Oke. Itu dia Bapak Ibu, kita lihat saham ledakan volume, SCR Vboom. Ya kalau ada waktu saya buat nih. Amar, Cas, aduh dua saham ini pula yang saya nggak perhatikan. Amar gimana nih? Ini bank digital ya. VPA kalau bank digital ya mau pilih bank jago mungkin lebih happening ya Bapak Ibu, tapi nggak tahu juga Amar. Kalau lihat portofolionya positif ini Amar, VPA Amar. Kita lihat volumenya meledaknya seperti apa sih? Oh ya seperti ini, nggak menarik ya Bapak Ibu. SKF Amar ini perusahaannya seperti apa juga, jadi kita bisa cek juga ya, tidak ada ya, salah. SKF Amar. SKF nggak ada ya. Oh, dia bukan Komposer. Oke, nanti saya cek. Ini nggak ada Amarnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita cek saja ledakan volume ini. Casnya juga saya nggak tahu nih perusahaan apa ya. Saya yang Cooper hanya banyak bermain di Kompas 100. Sekarang kita lihat Bapak Ibu SCR Extreme. Nah ini saham-saham sudah ekstrim. Kalau ada yang ekstrim grid, hati-hati ya Bapak Ibu. Kita lihat yang extreme fear. Ya untuk buy on weakness mungkin sudah naik tinggi ya Bapak Ibu. Tidak ada yang fear. Lalu kita lihat yang sudah naik tinggi. BPT hati-hati, bisa sell on strength. Dharma, waduh nih. Saya dapat ya kayaknya. Dapat, tapi cuma berapa lot. Nggak apa-apa, mungkin mudah-mudahan dia turun lagi memberikan ini. Kalau nggak dapat, kalau dia nggak turun-turun, dia langsung beggar, ya apa boleh buat lah. Rezeki saya cuma segitu, cuma berapa lot. Oke, lalu energi, TMG, semua sudah ini. Tins, Extreme Grid, Wika nih. Extreme Grid juga nih, Wika nih. Baik, sekarang kita lihat weekly-nya. SCR, Extreme. Ini kalau dia pakai, salah lagi. SCR Extreme. Kita cek kalau dia time frame weekly ada nggak? Ali fear ya Bapak Ibu. Ali bisa dilihat nih BTPN juga fear. Kenapa nih Ali terus nih all time low kayaknya ini? Nanti kalau all time low susah juga nggak ketemu ininya. Bottomingnya. Apa namanya? Demand zone. Oke, silakan Bapak Ibu. Sekarang kita lihat SCR panic. Nah, ini mencari saham-saham yang habis panic terbelah hope. Dia biasanya bottoming. Ada yang alert nggak? Kita lihat di sini Antam BMTR nih mungkin habis panic terbelah hope. Itu bisa dicek. Lalu apalagi yang ada alertnya? Jasa Marga kemarin juga mungkin ini ya bisa dicek juga. Lalu apalagi? Ya silakan cek. TIN ya Bapak. TIN nggak ada alert ya. Silakan dicek UNTR tadi mungkin bagus. Nanti silakan dicek kalau dia di rotasi bintangnya relatif terhadap komposit habis panic terbelah hope. Nah, bisa dicek di price volume-nya juga. Oke, itu silakan Bapak Ibu lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan saja dengan pembahasan komposit, yaitu kita bahas Speedo Composite.
Ini dia Bapak Ibu, composite untuk daily dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply ya. Untuk hari ini dia kembali tetap menguat. Kita lihat weekly-nya. W star apa? W Speedo Composite. Kita lihat untuk weekly-nya. Time frame weekly akhirnya sudah ikutan, daily-nya sudah grid. Mudah-mudahan terus menguat Bapak Ibu ya. Nanti kalau weekly-nya menguat, jangan ragu untuk nambah barang, tapi tinggal nambahnya bagaimana. Jadi kalau daily-nya koreksi, tapi kompositnya masih berada di grid, artinya masih kuat ini. Mudah-mudahan. Akhirnya ya, jadi kemarin belinya ketika di sini nih, ketika ekstrim. Berapa saham? Kita lihat sekarang dengan Star C0. Sekarang pusat rotasi untuk sektoral Bapak Ibu dengan pusat rotasinya adalah composite. Kita mau lihat dengan kenaikan IHSG-nya 1%, maka sektoralnya mayoritas bergerak melemah ya, kecuali ini ada energi ya. Saat composite menguat, energi menguat. Berarti dia leading outperform terhadap composite. Juga basic outperform, industri outperform, tapi saat infra dia melemah. Properti melemah, non cyclical mengemah, finance melemah relatif terhadap composite. Trans menguat relatif terhadap composite. Jadi begitu ya. Jadi tergantung composite-nya juga dan tergantung mereka. Bintang-bintangnya. Sekarang kita akan lihat VPA Weekly Composite. Kita lihat weekly-nya. Sekarang hari Rabu Bapak Ibu. Kita hari Rabu. Nah, kemarin tuh belinya di sini Bapak Ibu. Sekarang kalau Bapak Ibu baru mau beli di sini, ya sudah dekat dengan supply ya. Kita nggak tahu di atas ini ada supply. Apakah mereka akan keluar atau kita jebol. Jadi yang pegang di sini hold saja dulu, jangan gatal tangannya untuk jual. Yang sebaiknya dia kalau mau sehat nanti kalau ada koreksi, dia koreksi dulu supaya terbentuk pattern yang ini. Low, ini high, high low, high high. Tapi kalau sudah full udah cashnya sudah tidak ada duit, ya udah biar jangan gatal tangannya jual ya, takutnya nanti dia turun, kita panik ya. Stop loss aja dinaikkan Bapak Ibu. Naik stop loss, kalau dia jebol ke atas kan ya stop loss naikkan, kan sudah full cash. Tapi kalau masih punya cash, mau nambah, tunggu dia koreksi supaya dia naik. Oke, ini kita masih hari Rabu, volumenya pasti rendah dan sinyalnya pasti no demand katanya ya, karena volumenya rendah ya. Jadi dia mengatakan, oh ini naik tapi kok volumenya rendah. Nah itu nanti pembahasannya di volume price analysis. Berikutnya kita akan lihat VBP Weekly Composite. Nah, kalau untuk composite kita bahas weekly dulu, baik VPA. Oke, kita lihat di atas ini dia coba menembus supply zone. Ini dia kalau kita tarik garis ya mungkin dekat-dekat sana ya Bapak Ibu. Mungkin dia akan menembus zona ini. Kalau nanti supply-nya masuk, kalau dia koreksi juga bukan sesuatu yang aneh lah. Karena kita sudah 3 minggu candle-nya bullish. Kalau minggu ini tidak berhasil close di atas, itu agak mencemaskan kenaikannya. Kalau dia tidak berhasil close, berarti dia memang volumenya turun, price-nya naik. Itu dari secara ilmu volume price analysis, dia anomali. Dan dia dekat-dekat zona supply, hati-hati. Yang langkah terbaik adalah di daily-nya kita stop loss, kita trailing. Naikkan. VPA composite. Tapi kan kita tidak trading composite, kita trading saham. Sebenarnya kemarin sudah ada relaksasi ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya kemarin supply-nya coba masuk dengan coba menekan. Tetapi hari ini demand-nya masih kuat, disupport oleh asing. Nah, sentimennya juga ini pelan-pelan meningkat, tapi masih di bawah rata-rata. Kalau di daily-nya dia menunggu koreksi di dalam. Kalau semakin tinggi dia tidak pernah koreksi Bapak Ibu. Ini bullish terus, turunnya dalam. Tapi kalau begini naik hijau, ada dua hari turun, naik lagi merah. Ini sustain, crawling dia di atas. Ya, itu saja karakter yang selama ini saya perhatikan di IHSG. Sementara ini masih akumulasi dan akhirnya hijau ya Bapak Ibu. Faktanya dia close di atas upper Donchian daily. Oke, jadi saya sendiri masih menot, kalaupun masih ada sisa cash, saya nanti kalau agresif ketika IHSG sudah turun di sini ya, nutup gap. Ini ada gap yang perlu ditutup supaya aman.
Kalau nggak tutup, mungkin bisa 3 hari lagi dia turun, atau 3 minggu, atau 3 bulan, atau 3 tahun dia akan tutup. Biasanya tutup gripnya. Kita lihat VBP Composite. Nah, ini di daily kita buka tadi VBP-nya Bapak Ibu. Di sini ada zona supply. Ini dekat-dekat lagi ya. Ini yang tadi saya maksud. Apakah kita sudah dekat-dekat supply? Nah, kita lihat di daily-nya. Ini kalau kita tarik, mungkin ya mau ini juga apa, di sini juga boleh. Ini sedikit lagi lah. Di atas ada supply. Nah, besok ini kalau dia tertekan, terus ada doji terbalik begini, ada supply atau seperti inilah candlenya. Nah, itu udah sinyal-sinyal dia perlu koreksi. Ini kemarin ada, tapi dipatahkan, dia naik sedikit, turun ke bawah, ini menjadi demand, boom, naik ke atas. Sekarang supply-nya agak lebih tebal daripada ini. Oke, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita akan bahas dulu alert yang ada dengan volatilitas mereka. Perintahnya adalah portfolio volatility map. Pakai ini dulu. Portfolio volatility map mulai dari PTPP, BMTR, GTRA, MNCN, dan MYOR. MYOR ya. Jadi, nah, perintahnya adalah PVM. Artinya adalah chart untuk melihat portfolio volatility map. Nah, ini dia akan bercerita bahwa semakin ke kanan saham ini makin volatil, dia cocok bagi Bapak Ibu yang mau swing jangka pendek juga. Semakin tinggi volatilitasnya makin cocok, mungkin 3 hari, 5 hari, seminggu, atau sebulan cocok. Tapi kalau saham yang seperti ini, dia tuh nggak bergerak kemana-mana Bapak Ibu, dia putar-putar di situ saja. Jadi itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini juga, komposit kita dalam 12 bulan sudah positif. MYOR dalam 12 bulan dia masih tipis, dia minus ya. Ini adalah daily average return. Yang paling bottoming adalah GTRA sama MNCN ini. PTPI sudah ada sedikit reboundnya. Mungkin ya. Nanti kita lihat di price volume. Berikutnya kita lihat korelasi mereka. Ini kalau dalam workshop, saya bahas di bagian khusus risk management. Kita sebut dengan portfolio risk exposure ya. Bagaimana mengontrol risk exposure di portofolio kita dengan menyusun saham-saham agar tidak saling berkorelasi. Kalau dia berkorelasi, berbahaya ya dalam bobot portofolio kita. Oke, Bapak Ibu bisa lihat misalnya ini BMTR ya. Kalau punya BMTR, ya sudah stop. Kita kayaknya nggak bisa beli saham yang lainnya ya. Tapi kalau punya GTRA, masih boleh pilih PTPP atau MYOR ya. Gitu ya. Boleh masuk. Tapi kalau MNCN, ya udah stop, tidak bisa Bapak Ibu. Jadi memang keterbatasan karena mereka ini korelasinya tinggi. Kalau ya gitulah ya Bapak Ibu kira-kira. Oke, sekarang kita akan bahas saham ya. Yang mana ya mau kita bahas tadi? Alert dulu. Alert. Oke ya. PTPP, BMTR, Gatra, MNC, MYOR. PTPP atau BMTR ya, kita lihat. Apa sih tadi? Lupa saya, mohon maaf ya Bapak Ibu. PPE-nya ada nggak? Oke, kita bahas PTPP ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau besok yang terbang BMTR. Karena ini kan lagi sepertinya saya menangkap nuansa karya ini mau bergerak ini. Karena berapa kali mereka keluar ya. Oke, kita bahas PTPP ya Bapak Ibu. Kita lihat alert PTPP. Ini uniknya dia gantian ya antara ADI dengan PTPP. Sayang Wika sudah terlempar dari Kompas 100. PTPP Bapak Ibu bisa lihat di sini dia alertnya sudah muncul. Freshnya di bulan 7 ini. Sebenarnya di sini sudah mulai muncul nih bulan Juni tanggal 4. Lalu sebulan berikutnya muncul lagi tanggal 1 serang tanggal 3. Berselang sedikit. Ini alert kedua. Berarti ini sudah aktif ini Bapak Ibu. Intinya ini sudah aktif dia sinyalnya. Kita lihat dengan Speedo. Kalau menarik kita tunggu. Kalau sudah naik tinggi kita tunggu buy on weakness ya. Oke, untuk speedometer dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat weekly-nya W-star Speedo PTPP.
Fear ya, masih ya. Berarti sebenarnya untuk jangka time frame lebih besar dia adalah bottoming, tapi daily-nya sudah mulai ngangkat. Kalaupun ada koreksi untuk mengangkat weekly-nya, itu kesempatan untuk buy on weakness ya. Oke, kita lihat dengan STAR, PTPP, rotasi bintang untuk PTPP relatif terhadap pergerakan komposit. Dia bergerak dengan resultante maksimum ya Bapak Ibu, dia bergerak di panic, langsung balik naik ke atas, dia mengejar. Kalau dia bergerak sejaris garis ini dikenal dengan resultante maksimum ya. Ini biasanya sudutnya 45 derajat, dia maksimum antara momentum dan power price-nya. Oke, kita lihat weekly-nya, W star PTPP. Impranya tertahannya. Nah, ini dia mulai berbelok. Berarti untuk weekly-nya dia menunjukkan adanya bottoming ya. Dia panik-panik langsung minggu ini udah mulai menguat ini Bapak Ibu. Minggu lalu ya ini mulai menguat lah ya. Mulai ada kesana ini bisa dikatakan satu bergerak habis panik terlebih lahop lah. Mudah-mudahan kesana, mudah-mudahan naik. Mudah-mudahan rapi lah dia. Oke, sekarang kita lihat Star S sektor nomor 7. Bagaimana kalau pusat rotasinya kita ganti menjadi sektor infra, di situ ada Telkom juga ya. Pusat rotasinya sekarang bukan komposit lagi, tapi infra. Kita lihat ada Excel yang jatuh sebagai panik, SSIA melambat. Nih PTPP bergelak berbalik, ini apa? Tebik ya, tebik mulai ada penguatan. Ini apa ya? Telkom tidak terlalu signifikan, Tower dia menguat, MTEL dia berbalik. Oke. Yang menguat adalah ADI, dia leading, paling cepat kencang larinya ADI ya dibandingkan PTPP, begitulah. Jadi kalau tinggal Bapak Ibu bandingkanlah antara ADI dengan PTPP. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA weekly monthly dulu, monthly PTPP. Jadi sebelum kita tahu bahwa weekly-nya bottoming, kita lihat all time high-nya gimana. Wah, dia nggak tahu ya Bapak Ibu. Ini kalau belajar volume price analysis nanti ya, nanti Bapak Ibu belajar, kalaupun Bapak Ibu ikut volume price analysis, maka kita bisa melihat satu siklus Wyckoff yang sempurna. Ini adalah marking up, ini adalah apa namanya distribusi, ini adalah uptrust bar, ini adalah marking down, ini adalah masih marking down. Nah, ini kalau kita lihat di ujung, bulannya masih turun terus. Oke. Siklusnya sudah selesai. Jadi, kalaupun bermain, kita biasanya jarang bisa siklus besar ini terjadi 2 kali. Oke. Ini saya jelaskan di dalam kelas ya nanti ya. Kenapa? Hasil S2 saya di SBM ITB dan pengamatan saya selama 18 tahun lah. Lalu kita lihat VPA weekly PTPP, kita lihat weekly-nya untuk PTPP, ya dia dari chart weekly dia bergerak turun disebut dengan marking down. Ini adalah high, ini adalah low, ini adalah low terhadap high, ini adalah lower low. Ya, lower low ini low terhadap high, lower low. Nah, terus sekarang dia untuk weekly-nya bottoming di 272. Minggu ini baru mulai naik ya. Biasanya ini selling climax, auto reaction. Nanti dia akan secondary test di weekly-nya. Volumenya besar, Bapak Ibu. Faktanya volumenya besar. Walaupun ada churn ya, masih ada churn. Kalau kita lihat di sini untuk sampai hari Rabu dia volumenya sangat besar. Spread-nya wide, close-nya high. Masih bagus. Cuman trennya belum ya, Bapak Ibu. Masih tunggu 5 candle deh. Sekarang kita lihat VPA PTPP. Begitu urutannya, kita dari monthly turun ke daily. Oke, kita lihat ya ada panic selling, selling climax. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini seolah-olah dia the best time for buying, ternyata tidak. Makanya dalam trading Bapak Ibu wajib pasang stop loss. Ya, yang pakai Dharma kemarin tetap pasang stop loss karena dikhawatirkan dia nanti kalau nggak pasang stop loss ditarik ke bawah, nyangkut pula. Jadi wajib pasang stop loss. Dan saya dalam tutorial selalu menampakkan stop loss. Kalau dia naik begini, ya stop lossnya dinaikkan ya. Nah, dinaikkan ke sini. Nanti begitu kena, ya beli di sini. Karena stop loss ini risknya kecil. Sekarang dia ke bawah Bapak Ibu. Ini adalah selling climax, ini adalah auto reaction, ini secondary test. Sudah ada spring sedikit. Oke. Tapi dia membentuk low. Nah, ini menjadi lower low. Lower low-nya 272, berarti stop loss sama dengan 268. Jangan pernah trading tanpa stop loss. Nah, ini dia naik adalah high.
Yang kita tunggu dia turun ke bawah membentuk high low. Jadi pas turun ke bawah ini kita buy on weakness Bapak Ibu, mungkin sampai bawah. Kalau kena 268 ya exit lah, berarti dia akan turun lebih ke bawah. Kita lihat bagaimana volumenya. Volumenya bergerak naik signifikan ya Bapak Ibu. Kalau sinyalnya adalah F4 bullish sign, volumenya sangat besar, spreadnya wide, upper setnya close-nya sudah upper set dan immediate trend up. Trennya sudah up. Kalau trend up begini, yang kita tunggu adalah nanti di wave Elliott wave-nya adalah dia retracement. Oke, kita lihat F-vol-nya. F-vol PTPP. Nah, F-vol ini untuk mencari power box Bapak Ibu. Nah, ini power box ya Bapak Ibu. Lihat, dia besar dan lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Nah, yang dia break kan ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu ya, yang dia break ini, yang ini di break. Stop loss ini break ya. Oke. Berarti kalau ini di break Bapak Ibu, yang ini belum ya. Paling tinggi dia break yang sebelah kiri. Nah, dari sini ke sini kita cari paling low. Nah, inilah stop loss-nya. Itu. Jadi dia nanti akan retracement dulu, break lagi, stop loss ini pindahin ke sini gitu. Kalau dia bentuk swing low gitu caranya. Yang kita cari ada power box seperti ini. Seperti kalau ada muncul ini pasti ada sesuatu. Tidak mungkin tidak. Volume itu tidak bohong lah. Makanya kalau Bapak Ibu nanti berminat lah belajar volume price analysis, silahkan ikutin workshopnya. Oke, kita lihat dengan VBP Weekly PTPP. Bagaimana VBP Weekly PTPP? Bagaimana dengan chart VBP-nya untuk zona supply and demand? Oke, kalau lihat di sini, kalau Bapak Ibu mau fast trade, sell-nya sampai 500 sampai 600 ini ya Bapak Ibu, karena ini ada panjang, ini ada supply sebenarnya nanti di daily-nya. Ini di sini kalau buat trading plan di sini Bapak Ibu jual 50% seperti tutorial kemarin ya. Sisanya trailing naik. Di sini juga bisa jual. Ini karena ini ada sell mother candle atau mentokkan mengejar yang di ini. Ya ini jual 50%. Ya misalnya ini ada 1000, di sini jual 500 lot. Sisa 500, di sini jual 250 lot. 250 lot, di sini jual 125 lot, begitu. Oke ya, sekarang kita lihat daily-nya VBP PTPP. Saya tidak punya PTPP, jadi ngomongnya santai aja. Kalau kita buka lagi, ternyata kalau buat target jual di sini ya mulai banyak sell, tapi tidak apa-apa. Nama trading plan kita taruh di atas. Jadi stop loss di sini. Ini adalah satu tiga, ke bawah ini adalah risk, ke atas ini adalah reward ya, gitu buat trading plan-nya. Volumenya menjanjikan, cuman tinggal cara entry-nya. Jangan lupa jaga atas, jaga bawah ya, supaya kita dapat harga diskon. Takutnya kalau di sini pasang misalnya ini 200 lot, dia kena, dia turun, ya kita melihat portofolio kita floating loss. Panik pula nanti kalau nggak siap mentalnya. Kita lihat wave PTPP. Mari kita lihat wave-nya. Oke, wave-nya sudah terjadi perubahan wave. Inilah salah satu contoh terjadi perubahan wave. Dia bentuk new low. Begitu ya. Ini kan low-nya dalam dan ini divalidasi oleh waste volume yang dalam. Lalu ada pullback, ya dia nggak kuat, dia kecil saja. Nah, begitu dia bentuk lebih dalam, oke, dia tidak lebih besar dari lainnya, tapi masih down. Nah, di sini terjadi perubahan wave. Ya, Bapak Ibu. Begitu dia bentuk lebih dalam, dia divergen, ini wave-nya tidak lebih tinggi, lalu dihantam dengan yang di sini. Jadi, dari sini sudah terjadi perubahan wave. Nanti dia turun, merahnya harus kecil, baru hijaunya besar lagi. Oke, hari ini hajar kiri ya. Di PTPP faktanya banyak yang hajar kiri Bapak Ibu. Sini yang merah, berarti dia sekitar 12,39 juta lot hajar kiri. Oke, itu. Sekarang kita lihat DOM PTPP. Ini adalah dominansi rasio. Kita bandingkan antara asing versus lokal. Asingnya untuk hari ini 98%, lokalnya 91%, tapi di pasar reguler ya. Sisanya di 5 hari hanya 0,3, dalam 20 hari 2%, tidak signifikan, bahkan di dalam 200 hari itu hanya 4,6%. Mari kita lihat langsung ke foreign flow-nya menggunakan chart PIF PTPP.
Kita cek dulu. Oke. Kalau kita lihat PTPP Bapak Ibu di chart daily-nya mulai dari Desember mungkin November asingnya keluar terus ya, signifikan keluar terus ya. Hari ini karena lokalnya naik, asingnya terus keluar. Walaupun kecil ya, cuman 1,85 hari ini. Dalam 5 hari dia diakumulasikan dia keluar minus 1,3. Dalam 20 hari 0,8 miliar, dalam 60 hari baru besar kelihatannya 30 miliar outflow-nya. Dalam 100 hari 69 miliar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu dari dominasi rasio, asingnya memang tidak dominan di sini, ini lokalnya ya. Jadi kalau dia pun turun ya tidak pengaruh karena memang drivernya adalah lokal. Bapak Ibu besok kalau mau buy on weakness, Bapak Ibu bisa tunggu di 30317 dibulatin jadi 316 ya 290 ke sini atau di tengah-tengah ini tambah aja lot untuk buy on weakness. Jangan lupa pasang stop loss ya. Sekarang kita lihat tren PTPP. Q1-nya under value ya. Ini ya Q1-nya under value Bapak Ibu, mungkin sudah price in dia terkoreksi. Nah, di sini juga bisa buy on weakness nih. Yang resistance become support besok. Di sini mulai buy on weakness. Di sini bisa buy on weakness. Jadi level-level yang di break bisa. Jadi ini menjadiin ini buy on weakness. Oke, kita lihat dengan PWS PTPP. Kalau dari chart PWS sudah ada buy, yaitu indikator trik ya Bapak Ibu. Di sini kalau lihat spreadnya sangat besar, volumenya sangat besar juga, spreadnya wide. Kalau sinyal tinggi, nah ini sudah ada akumulasi dan dia kuat. Di sini sudah ada sinyal buy untuk PWS, lalu kita lihat juga buying pressure-nya juga 3 hari dia meningkat kuat. Di sini juga power buy-nya juga sudah hijau, sudah di atas 3 ya, jadi memang dia kuat. Baik, itu dia Bapak Ibu untuk analisa lengkap. Biasanya saya gunakan menganalisa lengkap after market close untuk saham yang saya pilih, misalnya ya. Nah, ini saya berikan contoh. Kalau Bapak Ibu berminat saham yang lain, silahkan. Tadi itu ada UNTR atau beberapa saham yang muncul di Rekom. Sekarang kita lanjutkan untuk saham-saham lainnya supaya waktunya bisa cepat juga. Setelah PTPP kita BMTR ya, Bapak Ibu. Alert BMTR. Dulu kalau nggak salah pas saya kuliah di SBM ITB ini hebohnya karena Lo Keng Hong kan sempat ngajar saya di kelas, datang ke Bandung. Waktu itu ada kuliah gabungan di Bandung, dia hebohnya dia pegang BMTR, nggak tahu sampai sekarang masih pegang atau enggak. Kalau lihat BMTR ini Bapak Ibu, dia fresh ya, ini alert pertama setelah sekian bulan Juni ya, bulan Mei, sekarang bulan Juli dia keluar lagi. Ini fresh ya Bapak Ibu, kita lihat dengan Speedo BMTR. Ini analisa singkat. Kalau ternyata lebih bagus BMTR, Bapak Ibu analisa sendiri ya. Nanti caranya seperti tadi, kita lihat weekly-nya, kita cek speedometernya. Untuk speedometer BMTR berada di zona grid, artinya saat ini penutupan NLD hari ini demand-nya sudah lebih kuat daripada supply. Kita lihat dengan star BMTR. Nah, kita lihat rotasi bintang, pergerakan BMTR relatif terhadap komposit. Malah lebih bagus dari PTPP ya Bapak Ibu. Maksud saya di daily-nya sendiri dia bergeraknya terukur. Maksudnya di sini dia panik. Nah, ini mulai ada demand. Mungkin bergerak ke sana, mungkin habis panik terbitlah hope, mungkin ke atas untuk daily. Bapak Ibu silakan cek weekly. Mudah-mudahan dia juga dekat-dekat panik menuju hope lah. Jangan sudah grid repot. VPA BMTR. Sekarang kita lihat price volume untuk BMTR. Iya, dia boleh dibilang bagus juga ya Bapak Ibu ya, karena di sini kan dia harus lihat time frame besar lagi. Saya takut salah kalau nggak lihat data. VPA weekly BMTR karena dia takutnya ini second chance to sell. Oh, dia lagi down trennya. Oke, kalau lihat weekly-nya memang ada rejection, tapi volumenya tidak signifikan saatnya dia merah. Oke, price, volume kita lihat tidak signifikan. Oke, itu dulu. Kita lihat di daily. Iya, benar memang kan ya, dia naik. Oke. Ya, jadi dia turun benar 1 2 volumenya dia rata-rata. Oke, Bapak Ibu ya. Ini ada naik. Dia turun, volumenya juga di bawah rata-rata. Jadi mulai ada kehilangan volume ini Bapak Ibu. Jadi
volumenya menjadi pertanyaan. Takutnya begini, ini kan disebut dengan the best time for buying ya. The best time for selling. Dia break ya. Kalau break berarti itu adalah distribusi marking down. Ini kita sebut dengan redistribution. Nah, terjadi redistribusi selama ini. Jadi yang mau melepas barang dia angkat, dia lepas barang, diangkat, dia lepas barang, lalu break. Ini adalah the best time for selling. The best time. Jadi dibanding yang bawah ini adalah keluar. Dia naik ke atas memberikan second chance to sell. Yakin tidak yakin Bapak Ibu, kita lihat kenaikan ini volumenya valid nggak? Nah, itu dia masalahnya. Jadi harus kita lihat candle by candle valid. Kalau dari pergerakan, iya ada pergerakan, cuman volumenya tiba-tiba hilang. Gitu. Ini yang mengangkat ke atas. Ini di luar rata-rata pergerakan yang di sini gitu loh. Nah, ini Bapak Ibu akan ada supply di atasnya. Itu mengkhawatirkan. Ditambahkan dengan VBP lah. Jadi panjang analisa saya. VBP BMTR. Itu ada supply. Nah, ini supply ini yang akan disentuh itu tadi yang saya pikir. Ini ada supply di atas ini. Ya. Yang berhasil dijebol. Nah, ini ngetes. Di sini supply yang nyangkut di atas ini akan coba exit Bapak Ibu. Nanti naik ke atas. Kan ini nyangkut nih. Dia nyangkit. Nah, ini orang yang di atas 226 ini akan bisa sell on strength. Gitu loh. Itu yang saya khawatirkan. Ya berhati-hatilah ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat foreign flow-nya BMTR. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk global mediacom. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini adalah pergerakan foreign flow-nya, sahamnya. Saya tidak tahu ini ada korelasi atau tidak, tapi di sini asingnya akumulasi terus mulai bulan Mei ya, mulai bulan Mei asingnya akumulasi terus, tapi pertengahan Mei sahamnya cenderung downtrend. Oke, itulah di sini mulai dia konvergen tidak berkorelasi. Kalau kita lihat hari ini asingnya masuk 0,56 miliar, dalam 5 hari masuk 1,87 miliar, dalam 20 hari asingnya masuk 4,95 miliar, dalam 60 hari asingnya masuk 11 miliar, dalam 100 hari asingnya masuk 15 miliar. Maksudnya Bapak Ibu, dari akumulasi ini, setiap stepping ini dia meningkat, artinya akumulasi terus. Kalau kita akumulasikan sampai dalam 100 hari, artinya asingnya dalam 100 hari itu masuk terus hingga 19 miliar. Oke, itu dia Bapak Ibu analisanya untuk foreign flow. Kita simpulkan bahwa memang dalam 100 hari asingnya masuk terus dalam 5 bulan trading lah ya. Mulai Januari itu kalau kita baca. Oke, kita lihat saham berikutnya. GTRA, alert GTRA. Ini saham banyak yang disembelih kok nggak salah ini ya, GTRA nih ya. Fresh dia. Kita lihat dengan VPA, tunggu dulu, Speedo GTRA. Speedometernya ada nggak ya? Sekali lagi, Speedo GTRA. Kalau nggak ada nggak apa-apa gitu. Nggak ada ya Bapak Ibu. Mungkin market cap-nya kecil ini. Nggak tahu, nanti saya akan cek ulang. Kenapa nggak ada. Sekarang kita lihat dengan Star GTRA. Rotasi bintang untuk GTRA. GTRA ya dia berputar-putar sini. Mau ngomong apa berarti dia sideways nih Bapak Ibu. Nggak kemana-mana. Kita lihat dengan VPA GTRA. Bener gak nih? Kayaknya banyak yang nyangkut nih. Oh iya. Ini ada banyak yang FOMO ya. FOMO diangkat dulu. Disembelih kemudian. Nah, nangis lah. Oke, ini masa mungkin dia fase akumulasi, kita nggak bisa lihat di sana Bapak Ibu. Kalau lihat hari ini volumenya juga nggak signifikan lah ya. Nggak signifikan ini. Saya nggak terus suka dengan GTRA. Oke, kita lihat dengan itu saya dulu. Biar cepat lah. MNCN. Alert MNCN. Ini MCN kalau bergerak, terus BMTR bergerak, mungkin sentimennya sama. Hampir fresh Bapak Ibu. Sebulan yang lalu alertnya ada, kita lihat dengan Speedo MNCN. Speedo MNCN. Grid artinya MNCN lebih besar daripada supply. Oke, kita lihat dengan
Star MNCN. Star MNCN, Bapak Ibu bisa lihat MNCN ini dia jatuh di zona panik. Ya, jadi momentumnya jatuh. Tetapi kalau kita lihat ini mulai ada pembelokan ini sedikit relatif terhadap komposit. Kenapa cuma sedikit? Karena kompositnya juga bergerak 1%, 1%-an. Jadi kalau tadi soal kompositnya bergerak tutup -1, ya ini melesat sudah masuk ke hook. Oke, silakan cek weekly-nya ya Bapak Ibu. Kita lihat VPA MNCN. Dulu nih pada heboh nih ya, jadi harga karo-karo selalu bicara Thanos, inilah grup-grup inilah. MNCN Bapak Ibu, ceknya bagus. Lihat ya. Ini sudah dari Februari nih. Mulai April, selling climax, auto resistance secondary test, dia the best time for buying, dia turun lagi membentuk double bottom. Oke, mudah-mudahan dia sudah selesai. Mudah-mudahan dia naik ke atas karena fasenya itu sudah selling climax, auto resistance, terus ini sayangnya ini nggak spring. Kalau ini spring asik ini. Kalau maksudnya kita kan pasang stop loss di sini, dicocok dia kabur ke atas gitu. Hari ini volumenya ya ada peningkatan tapi tidak signifikan. Sinyalnya DMF indicate strength, volumenya di atas rata-rata, spreadnya di atas rata dan close-nya mid. Berarti supply-nya masuk sedikit. Berapa hari yang lalu memang kehilangan volume ini. Kalau saya bilang mungkin strukturnya sudah oke nih. Kita lihat VPA weekly MNCN. Ini menarik. Mungkin dibanding BMTR saya lebih suka chart ini ya. Nih, dia bottoming. Ini adalah redistribusi, ini adalah marking down. Selling climax, auto-run reaction secondary. Selagi dia tidak close di 284, maka dia sudah bottoming ini. Ya, sudah bottoming ini, Bapak Ibu. Sayang volumenya ini belum bisa meyakinkan saya untuk full power atau ini. Paling colek-colek lah, mungkin 5, 10, 15 lot bisa masuk. Sekarang kita lihat dengan PIF-nya, asingnya bagaimana? Oh, asingnya berikut ini adalah chart foreign flow untuk MNCN, Media Nusantara, grupnya Heritano ya. Sekarang lagi sibuk lobby-lobby untuk pemilu pilkada. Lihat Bapak Ibu, kayaknya ada korelasi. Asing yang keluar, dia turun, asing yang keluar, dia turun, asing yang keluar, dia turun. Dan hari ini asingnya keluar, tapi candlenya naik ya. Oke, itu dulu. Kalau kita lihat juga, mulai hari ini dia keluar minus 3,6 miliar. Dalam 5 hari dia keluar 7,7 miliar, dalam 20 hari dia 28,3 miliar, dalam 60 hari dia 130,5 miliar, dalam 100 hari dia 144,6 miliar. Ini kita bisa tarik kesimpulan juga bahwa dalam sampai 100 hari, asingnya dari hari ini dia sebenarnya distribusi terus, asingnya keluar terus. Secara kumulatif ya, berarti ini kalau kita bisa katakan dalam 100 hari atau bahkan berapa nih di sini kita punya ya 100 hari asingnya konsisten outflow ya. Belum ada signifikansi. Kalau di sini 1 hari sampai 5 hari dan 20 hari sudah hijau, berarti sudah ada masuk signifikan. Kita lihat terakhir MYOR ya. Oke. MYOR. Alert MYOR. Aduh ini sektor consumer nih. MYOR Bapak Ibu, satu lagi dari Mayora. Fresh dia. Alert pertama sebelumnya dia tanggal bulan 4, sekarang dia bulan 7. Kita cek dengan Speedo MYOR. Tumbenan dia keluar alert sendiri. MYOR berada di zona grid, artinya demand-nya saat ini lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star MYOR. Bagaimana rotasi bintangnya MYOR? MYOR dia berada di zona panik relatif terhadap pergerakan komposit untuk time frame daily. Dia melemah, fear-nya price-nya melemah, fear-nya menguat terus dan hari ini ada pembalikan. Pembalikannya cukup frontal, terjadi di saat kompositnya menguat ya. Jadi cukup signifikan sebenarnya di price-nya ini. Kita lanjut dengan VPA MYOR langsung. Nanti yang lain-lainnya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri kalau berminat. Oh, dia sideways. Ini harus lihat time frame lebih besar. Walaupun kita lihat ini ada manipulasi, ini semacam stop loss hunter ya Bapak Ibu. Yang pasang stop loss ini kena lah ini. Oke, jadi ini marking down, ini dia sideways, ini nge-swing. Pantasan dia volatilitasnya nggak kemana-mana.
Oke, kita bahas dulu ya price volume-nya. Anda harus lihat weekly. Kalau dari sinyal dia katakan day move indicate strength. Jadi hari ini ada indikasi penguatan. Sayangnya apa? Sayangnya dia tidak berhasil close di upper downtrend. Dia kembali ke sini. Itu sayang sekali. Kalau kita lihat weekly-nya, volumenya bagus sih sebenarnya. Di sini juga sudah terjadi akumulasi. Kalau kita lihat di weekly, VPA weekly MYOR. Jadi kalau ragu dalam menganalisa Bapak Ibu, lihat time frame lebih besar. Jangan malah ke time frame lebih kecil. Dia sudah bottoming. Dan ini dia bergerak ke atas. Ini mungkin zona the best time for buying. Weekly-nya ini ke atas. Ini udah turun membentuk low. Kalau begini, kalau dia turun di bawah 2200, sudah Bapak Ibu, dia akan turun lagi ke bawah. Ini siklus 1 ya. Kita lihat pergerakannya ini sisir-sisir ini atas bawah atas saya kayaknya nggak asik ini Bapak Ibu ya. Jadi gimana ya bentuk kayak gini satu minggu itu low-nya bawah tinggi dia. Pokoknya spread-nya besar ya. Gak suka sih. Baik, itu tambah lagi satu PIF MYOR. Siapa tahu dia disupport oleh asing. Oh enggak juga Bapak Ibu ya. Jadi asing ini tidak masuk ke MYOR. Kita lihat juga untuk foreign flow MYOR, Mayora Indah TBK, Bapak Ibu bisa lihat kita langsung saja lah. Ini distribusi semua walaupun dia sempat terjadi akumulasi selama bulan Maret, tapi ternyata tidak. Dia turun lagi. Asing yang mau distribusi sahamnya bergerak dengan pola dia sendiri. Jadi korelasinya mungkin tidak ada, tidak tinggi. Kita bisa lihat juga mulai hari ini dia net sell-nya sekitar 300 juta, 0,3 miliar, lalu 5 hari dia 29 miliar. Sampai terus kita tarik kesimpulan dari hari ini sampai 100 hari ke belakang asingnya konsisten secara kumulatif keluar terus ya. Jadi 100 harinya besar sekali gitu. Paling besar dibanding sebelum-sebelumnya. Terjadi distribusi besar-besaran. Bukan besar-besaran, membesar lah. Konsisten paling enggak. Itu saja Bapak Ibu untuk aftermarket close analisis hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Bagi yang berminat mengikuti workshop, masih ada. Silahkan hubungi saya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa bertemu saya di kelas. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.